kembali. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya karena telah hadir di acara diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Kutorejo. Diseminasi budaya positif ini diadakan karena untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak pada pendidikan guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Mojokerto. Baik Bapak Ibu, sebelumnya karena hari sudah semakin panas, kemudian kita juga sudah lelah ya, untuk membangkitkan semangat kita lakukan sesuatu gerakan yang akan membuat semangat kita kembali bangkit. Bapak Ibu semuanya, saya mohon untuk berdiri. Kita lakukan ice breaking. Ayo Bapak Ibu, kita tirukan gerakannya. Bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 putar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 tangan diputar-putar, bertepuk tangan, tangan diputar-putar, peganglah bahu, tangan diputar-putar, peganglah lutut, digoyang-goyang, 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 diputar, diputar ke atas, diputar-putar, diputar ke bawah, diputar-putar, diputar ke kanan, diputar-putar, diputar ke kiri. Nah, terima kasih. Sudah semangat Bapak Ibu? Baik, kalau sudah semangat, ini kita mulai diseminasinya. Kita mulai diseminasinya. Kalau kita mendengar kata diseminasi, kadang kita bertanya, apa sih diseminasi itu apa sih, ya kan? Karena kata ini juga jarang kita dengarkan ya. Terus terang saja, karena sebelum ini juga saya sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak itu literasinya juga sangat kurang sekali. Jadi ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak, diharuskan kita harus punya wawasan yang lebih luas, kemudian literasi kita itu juga harus bertambah gitu. Jadi
Diseminasi sendiri itu artinya adalah penyebaran informasi, di mana ini nanti melalui suatu proses, dan hasil dari proses ini nanti akan mengubah kita menuju yang lebih baik lagi. Baik Bapak Ibu, budaya positif sebetulnya kalau di sekolah kita itu juga sudah sering sekali, bukan sering sekali, bahkan mengharuskan kita semua melakukan budaya positif. Di sini budaya positif ini memiliki artian sebagai nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Yang perlu kita garis bawahi adalah berpihak pada murid. Nah, kenapa harus berpihak pada murid? Karena ketika kita melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, ini nanti akan menghasilkan murid menjadi pribadi yang lebih kritis, kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik Mbak Syah, slide selanjutnya. Nah, ini ada beberapa konsep inti budaya positif. Jadi budaya positif ini punya beberapa konsep inti. Yang pertama yakni disiplin positif. Kemudian yang kedua nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga teori motivasi perilaku manusia. Yang keempat, dari tiga konsep inti tadi nantinya akan merujuk menjadi hukuman dan penghargaan, kemudian adanya keyakinan kelas, dan juga 5 kebutuhan dasar manusia. Semuanya itu nanti terangkum dalam 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Apa saja 5 posisi kontrol dan apa itu segitiga restitusi, itu akan kita bahas selanjutnya. Kita akan menguraikan apa saja ini. Ada disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, dan lain sebagainya. Nah, ini dia. Disiplin positif. Disiplin positif itu kan satu cara di mana kita bisa menerapkan atau mengajarkan kepada murid-murid kita itu bagaimana caranya bertanggung jawab, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain dan juga lingkungan di sekitarnya. Kemudian arah dari disiplin positif ini lebih mengarah pada disiplin diri. Jika nanti anak ini sudah berdisiplin diri, ini nantinya akan mengontrol, bisa mengontrol dari tingkah laku anak-anak tersebut. Jadi kalau anak-anak sudah bisa disiplin ini ya, selalu tepat waktu, masuk ke sekolah, mengumpulkan tugas itu dengan tepat waktu, itu nanti akan bisa menjadikan kontrol bagi dirinya. Nah, kontrol ini nanti yang akan menghasilkan anak yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Nah, selain itu, di sini dikatakan disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan karena paksaan, penghargaan, atau pujian. Kalau anak-anak ini nanti sudah bisa mendisiplinkan dirinya sendiri, melakukan apapun tindakan, dia tidak akan memandang bahwa oh, aku iki engko jane dihukum rek lek gak nglakoni ngene. Mau aku engko lek pas ngene diseneni ambek gurune. Atau aku kerjakan nanti mengumpulkan yang paling awal biar aku dipuji di depan teman-temanku. Tidak seperti itu. Karena kalau mereka sudah mempunyai disiplin diri,
mereka akan merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu demi kebaikan dirinya sendiri, bukan untuk orang lain gitu. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu sifatnya positif. Jadi hal-hal yang dilakukan murid kita yang bersifat positif itu termasuk pada nilai-nilai kebajikan. Karena ini nanti nilai-nilai kebajikan ini bisa menghasilkan murid sekali lagi yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Kalau profil pelajar Pancasila kemana ada berapa ya, Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila ada berapa Bu Cici? Ada 6. Ada 6 ya. Apa saja Bu? Mulia, mandiri, bernada kritis, kebinekaan lokal, bergotong royong, kreatif. Nah, itu tadi adalah profil pelajar Pancasila yang nantinya akan kita capai dalam kurikulum merdeka ini. Tadi pada waktu disiplin positif tadi ya, ada satu indikator yaitu motivasi internal. Nah, sebetulnya motivasi itu dalam perilaku manusia itu ada 2 macam, motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal yang tadi saya sebutkan tadi, menghindari ketidaknyamanan dari sebuah hukuman. Karena kalau kita sudah kena motivasi eksternal, apa yang kita lakukan itu sebetulnya bukan dari hati dan pikiran kita sendiri. Motivasinya karena orang lain. Contoh ini, bukan hanya anak-anak ya, kita sendiri ini. Aduh, modul ajarku belum selesai. Nanti deadline tanggal sekian. Kira-kira aku gak mari ini kok kena semprot, kena catet ini, ya kan? Kita sendiri sebagai pendidik itu kadang ada motivasi eksternal dalam diri kita itu ada, merasa bahwa nanti kalau saya seperti ini saya akan dihukum. Nah, itu salah satu motivasi eksternal. Kemudian motivasi eksternal yang kedua yakni mendapatkan imbalan. Imbalannya berupa apa? Bisa berupa pujian, bisa berupa penghargaan atau reward-reward yang lain. Contoh ini Bapak Ibu, kalau kita mengajar, melakukan pembelajaran di dalam kelas, anak-anak itu kan kadang ada yang kita rasa itu lebih pandai daripada temannya. Kita memuji di depan teman-temannya, ya kan? Loh, pinter ya, wis mari gitu ya. Kadang gitu ketika maju, anaknya maju di papan, entah itu mengerjakan tugasnya yang tertulis di papan tulis atau mempresentasikan hasil karyanya di depan kelas, itu kadang kita tanpa sadar itu memuji siswa tersebut, memuji murid tersebut. Kok bagus sekali hasilnya, kira-kira kamu kemarin gimana gitu ya, di depan teman-temannya. Nah, ini juga bisa menghancurkan pendidikan Bapak Ibu. Nanti kita akan bahas ini selanjutnya. Yang kedua tadi ada motivasi internal. Nah, motivasi internal ini adalah motivasi yang ada dalam diri kita sendiri, yang berasal dari diri kita sendiri, bukan karena takut dihukum, bukan karena mengharapkan imbalan.
motivasi internal ini bagi orang tersebut itu bisa, istilahnya itu dia bisa menghargai dirinya sendiri, dia punya keinginan sendiri yang nantinya bisa melahirkan nilai-nilai kebajikan. Dari dua motivasi tadi, Bapak Ibu, ada baiknya kita menghindari hukuman dan juga memberi penghargaan kepada siswa kita itu agak sedikit dikurangi. Kenapa? Agar meminimalisir motivasi eksternal yang ada dalam diri siswa. Begitu, oke? Nah, ini yang saya bilang tadi. Penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang. Betul atau tidak, Bapak Ibu? Betul kan ya? Kalau kita flashback ke zaman dahulu, hukuman dan juga penghargaan itu bisa mengontrol diri kita, ya kan? Bisa mengontrol murid kita. Kenapa? Tadi mereka tidak akan melakukan satu pelanggaran karena takut dihukum, atau mereka akan melakukan hal terbaik dalam dirinya hanya untuk mengharapkan pujian. Tapi sebetulnya itu malah menghancurkan dunia pendidikan. Kenapa? Sekarang Bapak Ibu bayangkan saja, ketika penerimaan rapor ranking nih, dulu kan ada perankingan ya, ranking 1, 2, 3 bahkan sampai yang paling bawah sendiri. Bagi yang ranking 1 fine-fine aja, bahkan dia akan merasa superior. Tapi yang ranking 2 bagaimana? Aduh, aku kok kalah ya sampai ada itu. Saya punya murid nih, saya punya murid juga seperti itu. Begitu terima rapor, dia langsung tanya ke saya, "Ibu, si A itu ranking berapa?" "Oh, ranking 2. Aduh, saya kalah dong dari si A itu sekarang. Kan saya turun rankingnya. Ini akhirnya membuat mentalnya si anak ini tadi down. Lah, kalau kita harus membangkitkan mentalnya anak ini loh juga agak sulit, Ibu, Bapak ya. Kenapa? Karena kalau mentalnya sudah down, otomatis ada rasa traumatis di situ. Penyembuhan rasa traumatis itu sangat lama dan sulit. Gak usah jauh-jauh. Kalau anak jenengan, Bapak Ibu, jenengan bentak dikit aja untuk memberikan rasa takut ke anak, kira-kira anak itu trauma nggak? Trauma nggak dengan kata-kata kasar, dengan kata-kata yang suaranya keras? Bisa jadi anak jenengan trauma, ya kan? Nah, itu Bapak Ibu. Jadi secara idealnya pembelajaran yang kita berikan kepada anak, pembelajaran yang inovatif, kreatif kepada anak, itu sudah merupakan satu penghargaan bagi anak tersebut. Jadi tidak perlu macam-macam, tidak perlu kalau anaknya ranking membawakan sesuatu gitu ya, membawakan buket atau apa gitu, tidak perlu seperti itu. Tapi dengan memberikan pembelajaran yang inovatif dan kreatif, itu sudah suatu penghargaan bagi siswa.
ini, penghargaan maupun hukuman itu mempunyai kelemahan. Kenapa? Karena penghargaan itu dan hukuman itu sifatnya tidak selamanya, ada jangka waktunya. Kemudian nanti bisa merusak hubungan. Yaitu tadi salah satunya murid saya tadi yang saya ceritakan. Barangkali karena iri dengan temannya tadi, akhirnya mau gak kumpulinku aku. Itu bisa saja terjadi Bapak Ibu ya. Kemudian mengurangi ketepatan karena merasa bahwa apa ini? Oh alah, aku loh mek ranking 5. Padahal aku ngumpul tugas terus. Aku ngumpulnya ya tepat waktu. Ya. Tapi bijiku sik kalah. Akhirnya dia berpikir bahwa daripada seperti itu ya sudahlah, saya mengerjakan yang lainnya saja. Nanti saja saya mengumpulkannya, tunggu yang lainnya sudah beres, saya juga akan mengumpulkan. Kalau nggak beres, saya nggak akan mengumpulkan juga. Akhirnya jadwalnya lebih panjang, molor lagi gitu. Kualitas secara pasti akan menurun kalau seperti itu gitu loh. Tidak ada kualitas yang akan membaik jika semangat dalam diri murid itu sudah kendor. Kualitasnya juga pasti akan menurun. Nah, ini juga jelas kalau semangatnya menurun, kreativitasnya juga akan menurun. Tidak akan merasa berlomba-lomba lagi untuk membuat satu kreasi baru, tapi malah menurunkan kreativitas. Akhirnya penghargaan itu nantinya juga akan menjadi hukuman bagi anak tersebut. Nah, sebaiknya bagaimana menghindari hukuman dan juga pujian tadi? Kalau kita, Bapak Ibu, sebagai guru dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan, kita ini berperan untuk mewujudkan keyakinan sekolah. Apa sih keyakinan sekolah itu? Apa sih keyakinan kelas? Kalau zaman dulu kita menyebutnya dengan peraturan. Nah, kalau di kurikulum Merdeka itu disebut dengan kesepakatan. Jadi kesepakatan ini bukan kita sendiri yang membuat, tapi bersama dengan siswa atau murid ya. Ketika di kelas, di awal semester biasanya kita masuk kelas, di situ waktu yang tepat bagi kita untuk melakukan kesepakatan kelas dengan murid. Apa saja yang disepakati di kelas anak-anak? Contoh ini, yang satu, nggak boleh rame Bu, oke. Mengumpulkan tugas tepat waktu, oke. Banyak contohnya ya. Salah satunya seperti itu tadi. Gitu. Kalau untuk keyakinan sekolah, ini nanti sifatnya universal. Bahasanya menggunakan bahasa yang universal. Kalau yang di kelas tadi kan khusus untuk di kelas, lingkupnya hanya di kelas. Sedangkan kesepakatan sekolah ini lingkupnya untuk semua warga sekolah, bukan hanya murid, tetapi juga kita sebagai pendidik, kemudian semua stakeholder yang ada di sekolah. Contoh, ke sekolah tidak boleh berlaku. Itu kan bukan hanya siswa, kita sebagai pendidik juga loh. Walaupun toh kadang kita kasih diskon 5 menit, sebentar nanti kalau pas bel dikira petinju kita. Kadang kan kita seperti itu ya. Jadi ini paradigma yang memang harus kita hapuskan,
harus kita gantikan dengan paradigma yang baru yang bernilai positif demi mewujudkan murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah, ini ada yang tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Jadi kalau kita hidup, tidak mungkin kita merelakan diri kita begitu saja sehingga kita nantinya tidak berdaya, ya kan? Apapun yang kita lakukan di tengah keterbatasan yang kita miliki, pasti kita akan berusaha untuk survive. Kita berusaha untuk menyemangati diri kita supaya kita itu bisa kembali bangkit, kan gitu. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan perasaan diterima oleh kelompok atau komunitasnya, love and belonging. Bapak Ibu, kalau jenengan biasanya ada MGMPS, ada MGMP Kabupaten, ya, ini kan satu komunitas kita. Kadang kalau kita ini merasa kok ngene sih, ngomongnya kok ngapa sih, kok aku kayak disengkor ya, kan gitu ya. Tapi kita itu benar-benar membutuhkan yang namanya love and belonging ini. Dalam artian kita bisa berkumpul dan masuk pada komunitas itu. Nah, di sini kan tergantung sama pembawaan kita, ya. Bagaimana kita bisa membawa diri kita untuk masuk pada komunitas tersebut. Kemudian kebutuhan akan kebebasan ataupun kebutuhan untuk membuat pilihan, freedom. Ini nanti yang akan terjadi di pembelajaran berdiferensiasi nanti. Kenapa? Kita akan membebaskan siswa kita memilih sesuai dengan minatnya. Dan kita sebagai pendidik itu sebagai pemimpin pembelajaran. Di kelas kita di depan, berarti kita sebagai pemimpinnya. Dan kita harus bisa memahami apa kebutuhan murid. Dari situ nanti kita akan bisa menghasilkan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi murid artinya bebas di sini bukan bebas sakarepe dhewe, ya, tapi ada batasan-batasan yang bisa kita lakukan supaya menghasilkan pembelajaran yang mengesankan dan menyenangkan bagi siswa. Kemudian kebutuhan akan kesenangan dan kebutuhan akan penguasaan, fun and power. Kalau yang ini juga sebetulnya semuanya itu bukan hanya murid saja yang membutuhkan, tapi kita semua sebagai pendidik kita juga jelas membutuhkan kesenangan. Apa yang kita senangi? Bagaimana keadaan apa yang bisa membuat kita senang? Kemudian yang terakhir itu kebutuhan akan penguasaan, power. Sebagai pendidik, sebagai pemimpin pembelajaran, kita juga harus punya power. Power apa? Power mengendalikan kelas kita. Kalau kita nggak punya power, bagaimana? Ya hancur Bapak Ibu kelas kita, ya. Pembelajaran nggak akan mungkin masuk pada anak-anak gitu. Nah, ini 5 posisi kontrol. Yang pertama itu ada penghukum. Penghukum ini biasanya kalau kita itu sudah memberikan hukuman baik fisik atau verbal kepada
pada siswa itu bisa disebut dengan penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Kalau yang pembuat rasa bersalah ini Bapak Ibu, biasanya suara kita lembut-lembutkan, dilembutkan suaranya. Kenapa sih Lele? Ada apa sih? Biasanya ini guru BK ya. Guru BK ini biasanya, karena guru BK itu kan bukan penghukum ya. Guru BK itu memberikan konseling, bimbingan, dan solusi bagi masalah yang dihadapi siswa. Biasanya suaranya gak mungkin keras. Selalu bilang, ada apa? Kenapa kok begini? Gitu ya. Nah, itu kalau posisi kontrolnya ada di pembuat rasa bersalah. Kenapa kok pembuat rasa bersalah? Akhirnya anaknya itu loh menengai tapi ambek mikir, iya yo, mau coba gini, iya yo, tidak keliru, iya kan? Begitu. Kemudian yang ketiga ada teman, bersikap sebagai teman. Posisi kontrolnya sebagai teman. Kalau sebagai teman ini, kenapa lagi kamu? Bahasanya lebih ceria, lebih dekat, lebih intimate gitu ya kepada siswanya. Tapi ujung-ujungnya, ya wis, engkau tak emangi, tak bantu untuk mencari solusi ini. Itu kalau posisi kontrol sebagai teman. Kemudian kalau posisi kontrol pemantau, dia di sini posisinya sebagai pengawas. Jadi mengawasi siswa yang bermasalah itu tadi. Sudah baikkah anak ini? Sudah berubahkah dari yang kemarin? Ya boleh. Enggak tak pantau terus loh ya. Kamu nanti laporan ke aku tiap hari loh ya. Itu sebagai posisi pemantau. Nah, kalau posisi manajer, ini beda lagi Bapak Ibu. Manajer di sini bukan diartikan sebagai kepala sekolah ya. Posisi manajer di sini kita akan menggali kenapa murid itu, siswa itu sampai berlaku demikian, sampai pada akhirnya nanti kita bisa menanyakan kesepakatan sekolah dan kesepakatan kelas ke murid tersebut dan menuntut murid tersebut untuk mencari solusi bagi masalah yang dihadapi. Nah, kira-kira Bapak Ibu, selama ini posisi kontrol jenengan itu ada di mana? Di posisi tadi, di posisi pertamakah? Pertama tadi apa ya Mbak? Bisa diulang lagi? Penghukum. Kemudian posisi kedua pembuat rasa bersalah, posisi ketiga teman, posisi keempat pemantau, atau posisi kelima sebagai manajer. Jenengan semua ada di mana posisinya? Kira-kira Pak Edo kira-kira ada di mana posisinya? Saya di jelas yang kedua, Pembuat rasa bersalah. serta Edo. pemantau. Oh, serta pemantau. Berarti ada di luar kontrol di sini ya Pak Edo ya. Kalau Bu Eka ada di mana Bu Eka? Ada di teman dan pemantau. Teman dan pemantau. Bu Agia ada di posisi mana? Teman dan pemantau juga seperti Bu Eka. Nah, kalau kita sebagai pendidik ini sebaiknya ada di posisi mana? Manajer Bapak Ibu, general manager. Jadi kalau di posisi sebagai manajer ini, kita nanti itu bisa menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Kenapa? Karena kita akan mengajari murid itu bertanggung jawab pada setiap perbuatan yang dilakukan. Gitu. Ya.
Ini dia, gongnya ada di sini. Segitiga restitusi. Restitusi sendiri itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kita tidak memberikan hukuman di sini, ya. Tidak ada sanksi di sini. Nah ini, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi ketika kita memberikan restitusi kepada siswa yang berbuat salah, dia akan bisa menemukan solusinya sendiri dengan bimbingan kita, ya. Tentu saja dengan bimbingan kita, dia akan menemukan solusinya sendiri untuk masalah yang dihadapi. Yang segitiga, nah ini tahapan segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi ini ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini kalau kita berbicara kepada siswa yang bermasalah itu seperti ini. Ya nggak apa-apa nak, memang setiap orang itu punya salah, tapi kita masih bisa memperbaikinya kok. Saya yakin kamu nanti bisa seperti ini, seperti ini. Itu ada di menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan ini berarti kita menggali apa sih yang dibutuhkan siswa ini, gitu loh. Apa yang dibutuhkan siswa ini untuk lebih bisa menerima keadaan, untuk bisa mencari solusi bagi masalah-masalah yang dihadapinya. Yang terakhir ini adalah menanyakan keyakinan. Kembali lagi pada keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Apa keyakinan kelas dan keyakinan sekolah yang sudah dipahami, yang sudah diketahui dan sudah dibentuk bersama teman-teman dan gurunya. Jadi kalau saya tadi katakan bahwa keyakinan kelas itu di zaman-zaman yang dahulu kala itu disebut dengan peraturan. Di kurikulum Merdeka, keyakinan kelas itu, peraturan itu disebut dengan keyakinan kelas. Saya ada satu video. Ini salah satu proses restitusi. Salah satu proses restitusi yang saya lakukan dengan salah satu siswa saya. Ini ceritanya itu pada waktu itu Mas Fadil ini bolos, tapi jam yang di awalnya dia nggak bolos. Di jam selanjutnya itu yang dia bolos, keluar kelas gitu. Di sini masih dalam proses menstabilkan identitas.
tadi itu sudah pada memvalidasi kebutuhannya, dan yang di sini sudah mulai menanyakan keyakinan. Itu tadi salah satu contoh restitusi kepada kesalahan seorang murid. Ini tadi kan ceritanya dia belum mengerjakan tugas, kemudian daripada dia nanti kena hukuman tadi ya, akhirnya dia bolos. Kebetulan dari kelas lain juga banyak yang ada beberapa anak yang bolos. Jadi dia bersatu dengan kelas lain untuk bolos, tidak masuk pada jam pelajaran yang tugasnya tidak dikerjakan itu tadi. Kebetulan saya sebagai wali kelasnya dilapori sama guru mapelnya. Nah, tugas saya di sini otomatis memanggil Fadil ini tadi, menanyakan kenapa alasan bolosnya, kemudian apakah dengan membolos itu tadi dia tidak terhindar dari guru, dia sudah tidak terhindar dari guru mapelnya itu tadi atau bagaimana. Kemudian masih ingatkah dia dengan keyakinan kelas yang disepakati. Jadi Bapak Ibu, kalau di segitiga restitusi ini memang kita tidak boleh untuk langsung memberikan hukuman kepada siswa ya. Jadi kita harus menggali dulu, menanyakan alasannya, kemudian menuntut dia untuk tahu apa kebutuhan dasarnya dia, terus habis gitu menanyakan lagi kesepakatannya supaya dia lebih paham pada kesepakatan kelas dan kesepakatan sekolah. Nah, ini adalah kesimpulan dari budaya positif, diseminasi budaya positif ini tadi. Guru berperan sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jelas kita sangat senang sekali kalau murid-murid kita ini bisa mandiri dan bertanggung jawab dalam pembelajaran ya. Memang itu yang diharapkan dari segitiga restitusi ini. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kita sebagai pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuhnya dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Ini berdasarkan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewanto.
di mana pendidik sebagai pendidik itu kita menuntun anak ini tadi untuk mencapai apa tujuannya begitu. Jadi kita tidak menjuju. Kalau biasanya kita ini juju ya Bapak Ibu ya, anak ini dijuju, kilo pelajaran ini cara ini, ya kan? Kalau di kurikulum Merdeka ini berbeda. Kita hanya menuntun anak ini untuk mencapai tujuannya dia. Jadi dia sendiri yang nanti akan mereka-reka bagaimana caranya, saya harus ini, saya harus itu supaya mencapai tujuannya. Sesuai dengan semboyannya Ki Hajar Dewantara juga, ing ngarsa tulodo, ing madya mangkarsa dan tuturi handaya. Nah, Bapak Ibu, itu tadi adalah diseminasi budaya positif. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa menjadi inspirasi bagi jenengan semua untuk menghasilkan budaya positif di sekolah kita dan menghasilkan murid-murid kita yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu, atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga nantinya kita akan bisa bersatu, beraksi dan berprestasi dan mewujudkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.